Bab 5, 10 teknik menulis copywriting yang menjual. Orang tidak suka baca iklan, tapi orang suka baca cerita. Anda baru saja mempelajari 13 jenis headline yang dapat menarik perhatian pembaca. Sekarang Anda mendalami bagaimana cara menulis copywriting yang menjual. Ada ilmunya, ada caranya. Bayangkan, apa perasaan Anda jika Anda bisa menulis naskah iklan atau promosi yang menghasilkan banyak pelanggan. Tentu Anda sangat bahagia. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana persisnya saya melakukan itu. Salah besar jika ada orang yang menganggap bahwa yang saya lakukan hanya kebetulan. Ada ilmunya, ada caranya. Anda bisa mempelajarinya sesaat lagi. Sebelum masuk ke materi, coba baca copywriting saya ini baik-baik. Bolehkah saya pinjam pulpen Anda? Suatu hari, saya dan Nastasia sedang berjuang dalam sebuah tes masuk perusahaan multinasional di Jakarta. Saat kami mengantri untuk mengambil sebuah formulir, seorang pria berambut pirang menghampiri Nastasia dan bertanya, "Boleh saya pinjam pulpen Anda?" Nastasia akhirnya meminjamkan pulpennya dan memberikan secari kertas. Betapa kagetnya pria tersebut ketika membaca tulisan yang ada dalam kertas yang diberikan oleh Natasha. Alhasil, gara-gara tulisan dalam kertas tersebut, pria berambut pirang tadi akhirnya mengurungkan niatnya untuk bekerja di perusahaan multinasional yang diinginkannya. Bukan tulisannya, tetapi apa yang saya jelaskan saat menulis kata-kata itu. Itulah salah satu rahasia mengapa buku-buku saya menjadi bestseller di Indonesia. Itu pula yang membuat copywriting saya mampu melunakkan hati orang sehingga mampu membuat mereka mengeluarkan uangnya secara sadar atau tidak sadar dan memberikannya kepada saya. Inilah rahasianya. Ketika menulis apapun, termasuk tulisan ini, saya diam-diam memperlihatkan rahasia ini kepada Anda. Saya tidak menulis rahasia tersebut. Anda tidak akan mendapatkannya di status ini. Saya memperlihatkannya secara diam-diam di balik pikiran saya ketika menulis kata-kata ini untuk Anda. Bila Anda ingin tahu rahasianya, berhentilah sejenak dan masuklah ke dalam www.bukuencyclopediawriting.com. Saya diam-diam membesarkan rahasia ini saat menulis status ini, termasuk ketika menulis NB ini. Dapatkah Anda menebaknya? Entah dapat atau tidak, silakan buka www.bukuencyclopediawriting.com. Apakah Anda menemukan sesuatu yang aneh dalam contoh di atas? Ya, itulah copywriting. Misalnya, dalam bab ini saya tidak akan banyak berteori. Saya akan menyajikan beberapa contoh agar memudahkan Anda dalam memahami ilmu ini. Pertama-tama, sekali lagi, coba Anda baca salah satu status Facebook saya berikut. Baca dengan seksama. Patut kita renungkan. Mungkin Anda pernah memiliki pemikiran seperti ini sebelumnya. Saya sudah mencari rezeki siang dan malam, tetapi kok kehidupan saya susah terus. Saya sudah bekerja keras dengan maksimal, tapi kok belum juga kaya. Saya sudah praktikkan apa yang Kang Dewa katakan dalam buku-bukunya, tapi kok omset bisnis saya gini-gini aja. Atau mungkin jika Anda sudah berhasil mendapatkan omset yang Anda inginkan, yang terlintas dalam benak Anda adalah, saya sudah berhasil mendapatkan omset ratusan juta per bulan, tapi kok waktu itu ibadah dan keluarga saya jadi berkurang ya. Saya bisa dapatkan apa yang saya inginkan, namun saya tidak tahu apa sesungguhnya yang saya cari dalam hidup ini. Semakin sibuk saya mendapatkan penghasilan yang banyak, kenapa ada yang terasa kurang dalam hidup saya ya? Saya yakin ungkapan seperti di atas pernah terlontar dari Anda, atau paling tidak terlintas dalam benak Anda. Betul, jika Anda sekarang benar-benar mantap memilih bisnis sebagai jalan hidup Anda, coba Anda tanamkan pemikiran ini dalam benak Anda. Bisnis itu bukan tujuan, tetapi sebuah jalan membangun kekayaan, yang dengan kekayaan itu membuat kita bisa melakukan banyak kebaikan. Karena bisnis itu hanya sekedar jalan atau wasilah, maka jangan jadikan bisnis ini segalanya dalam hidup Anda. Misalnya,
Anda menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang banyak melalui bisnis Anda. Pokoknya Anda gak mau tahu, pokoknya duitnya banyak, ini salah. Apalagi di zaman sekarang ini tawaran-tawaran bisnis untuk menggunakan cara sesat itu sangat banyak. Alhasil nilai-nilai seperti spiritual dilanggar untuk mendapatkan yang namanya uang bahaya. Bagaimana Allah mau ngasih rezeki dan penghasilan banyak kalau kitanya sendiri selalu melanggar aturan-aturannya? Sadar gak sadar, banyak orang di luar sana yang awalnya berniat bangun bisnis malah jadi bangun masalah. Jika bisnis tidak dijadikan wasilah, bisnis akan menjadi masalah. Bayangkan apa jadinya Anda jika bisnis yang Anda jalankan ini menjadi sumber masalah utama dalam kehidupan Anda. Anda semakin jauh dari Allah, lupa kepada Allah, mengantarkan kita kepada neraka Allah, jauh dengan keluarga, tidak pandai bersyukur, terus-terusan bermaksiat, enggan beribadah, enggan berdoa, malas berikhtiar, sombong dan riya, dan sejenisnya. Apakah Anda menginginkan hal-hal seperti tersebut di atas? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Mulai sekarang, mantapkanlah hati Anda untuk bisnis hanya sekedar wasilah atau jalan, tujuannya lillah Allah. Pada akhirnya, jika Anda jadikan bisnis ini sebagai wasilah, maka Anda memiliki banyak cukup waktu untuk makin dekat sama Allah, makin sayang sama keluarga, makin banyak bersyukur, makin jauh dari kemaksiatan, makin rajin beribadah, makin rajin berdoa, makin rajin ikhtiar. Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa berada di jalannya. Allah mencahayai hidup kita, melindungi kita dari keburukan-keburukan. Ingat, bisnis yang bagus bukan hanya bisnis yang menghasilkan uang saja, tapi juga yang semakin mendekatkan ownernya dengan penciptanya. Silakan share kepada teman-teman terdekat. Coba perhatikan jumlah like dan share status saya di atas. Cukup banyak. Ya, status Facebook saya tersebut mendapatkan like, komen, dan share cukup banyak. Kenapa? Karena saya menyampaikannya dengan gaya hypnotic storytelling. Apa rahasia saya mendapatkan like, komen, dan share yang tinggi di setiap status Facebook saya? Kenapa para pembaca status saya berlama-lama dan rela membagikan postingan yang mereka baca kepada teman-temannya? Salah satunya agar Anda mudah dalam membuat copywriting adalah dengan menggunakan formula AIDCA. Apa itu? A. Attention. Tugas Anda adalah mendapatkan perhatian pembaca sejak awal mereka membacanya. Caranya, Anda bisa memberikan sebuah fakta mengentak, data yang mengagetkan, atau kalimat pernyataan. Dalam status Facebook saya di atas ini yang termasuk dalam kategori attention. Patut kita renungkan, mungkin Anda pernah memiliki pemikiran seperti ini sebelumnya. Saya sudah mencari rezeki siang dan malam, tetapi kok kehidupan saya susah terus. Saya sudah bekerja keras dengan maksimal, tapi kok belum juga kaya. Saya sudah praktikkan apa yang Kang Dewa katakan dalam buku-bukunya, tapi kok omset bisnis saya gini-gini aja. Atau mungkin jika Anda sudah berhasil mendapatkan omset yang Anda inginkan, yang terlintas dalam benak Anda adalah, saya sudah berhasil mendapatkan omset ratusan juta per bulan, tapi kok waktu untuk ibadah dan keluarga saya jadi berkurang ya. Saya bisa dapatkan apa yang saya inginkan, namun saya tidak dapat apa sesungguhnya yang saya cari dalam hidup ini. Semakin sibuk saya mendapatkan penghasilan yang banyak, kenapa ada yang terasa kurang dalam hidup saya ya? Interest. Setelah Anda mampu mendapatkan perhatian dari pembaca, tugas Anda selanjutnya adalah membuat mereka tertarik untuk membaca lebih lanjut. Pikirkan, bagaimana caranya agar pembaca berkata dalam hatinya, wow, keren banget, ini gue banget, ini bener, dan sejenisnya. Dalam status Facebook saya di atas ini yang termasuk dalam kategori interest. Saya yakin ungkapan seperti di atas pernah terlontar dari Anda
atau paling tidak terlintas dalam benak Anda. Jika Anda sekarang benar-benar mantap memilih bisnis sebagai jalan hidup Anda, coba Anda tanamkan pemikiran ini dalam benak Anda. Bisnis itu bukan tujuan, tetapi sebuah jalan membangun kekayaan yang dengan kekayaan itu membuat kita bisa melakukan banyak kebaikan. Karena bisnis itu hanya sekedar jalan atau wasilah, maka jangan jadikan bisnis ini segalanya dalam hidup Anda. Misalkan Anda menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang melalui bisnis Anda. Pokoknya salah gak? Anda nggak mau tahu, pokoknya duitnya banyak, ini salah. D. Desire. Tugas Anda selanjutnya adalah membuat pembaca merasa butuh dan ingin mendapatkan solusi dari apa yang Anda tawarkan. Dalam status Facebook saya di atas ini yang termasuk dalam kategori desire. Pada akhirnya, jika Anda jadikan bisnis ini sebuah wasilah, maka Anda memiliki waktu yang cukup untuk makin dekat sama Allah, makin sayang sama keluarga, makin banyak bersyukur, makin jauh dari kemaksiatan, makin rajin beribadah, makin rajin berdoa, makin rajin ikhtiar. Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa berada di jalannya. Allah mencahayai hidup kita, membimbing kita, dan melindungi kita dari keburukan-keburukan. C. Conviction. Kemudian Anda harus membuat penegasan dan meyakinkan mereka bahwa apa yang baru saja Anda sampaikan adalah benar. Dalam status Facebook saya di atas ini yang termasuk dalam kategori conviction. Ingat, bisnis yang bagus bukan hanya bisnis yang menghasilkan uang saja, tapi juga yang semakin mendekatkan ownernya dengan penciptanya. A. Action. Terakhir, apa yang harus memastikan mereka benar-benar melakukan apa yang Anda minta. Dalam status Facebook saya, inilah yang termasuk dalam kategori action. Silakan share kepada teman-teman terdekatnya. Bagaimana Anda sudah memahami formula IDCA di atas? Itu yang Anda gunakan setiap Anda membuat copywriting untuk kepentingan iklan atau promosi Anda. Mungkin Anda bertanya, loh kan statusnya bukan untuk jualan, bagaimana? Ya, status tersebut dibuat memang bukan untuk jualan, melainkan untuk kepentingan sharing dengan kawan-kawan di Indonesia. Tapi pada prinsipnya Anda bisa menggunakannya untuk kepentingan promosi dan jualan. Ini pengembangannya. 10 teknik menulis copywriting. Ada 10 teknik yang bisa Anda gunakan dalam menulis copywriting. Dengan menggunakan teknik ini, Anda menulis copywriting dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Berikut adalah 10 teknik yang saya maksud. 1. Teknik story copy. Intinya, Anda menyajikan copywriting dalam bentuk cerita. Biasanya dilakukan dengan menceritakan pengalaman pribadi dengan pihak orang ketiga. Dalam teknik ini, sebisa mungkin Anda membuat cerita yang mengalir dan sulit dibaca endingnya oleh pembaca. Berikut adalah beberapa contoh story writing yang ditulis dengan teknik story copy. Contoh 1. Produk yang dijual adalah powerbank, target market anak muda atau gadget dolly. Media yang digunakan Facebook. Kemarin gue dan teman-teman nyobain nongkrong di cafe baru di daerah Kemang. Suasana sih enak banget buat nongkrong. Sayang, gak ada tempat colokan yang bisa digunakan ngecat laptop atau handphone. Awalnya kita seru-seruan ngobrol ngalor ngidul di cafe ini. Tapi lama-kelamaan salah satu teman gue mukanya cemberut dan suntuk. Karena penasaran, akhirnya gue tanya, "Woi, lo kenapa? Kok kusut banget muka lo?" Dia jawab, "Ini nih, bete HP gue lowbat, padahal lagi kontak-kontakan sama pacar gue. Penting banget." Gue terus bilang, "Loh, itu kan lo bawa powerbank, kenapa gak dipakai?" Dia bilang, "Itu dia, percuma bawa powerbank, payah banget, cepet banget habisnya, padahal baru di charge." Sontaknya gue jawab, "Makanya jangan asal pilih powerbank, pakai yang udah jelas, berkualitas, dan tahan lama dong." Dengan spontan dia jawab, "Lo bawa powerbank gak?" Gue jawab, "Ada dong nih, pakai aja."
gue baru beli di Megasale kemarin. Keren banget nih powerbank. Sekarang nggak pernah takut lagi kalau HP lowbat karena bisa nyala 24 jam. Wah, kalau tahu kayak gitu gue kemarin beli di Megasale. Gue jawab, penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Saran gue, lo pilih aja di sana merek XYZ. Kebetulan lagi ada promo tuh kayaknya lumayan kan, bisa lebih hemat. Sayang banget kalau dilewatin tuh promo. Kalau lo mau pesen nih, ada nomor temen gue yang kerja di sana, SMS aja. Oke, sip bro, thanks ya. Sip, sekarang lo nggak usah takut lagi kehabisan baterai karena powerbank lo bakalan tahan sampai 24 jam. Contoh yang kedua, produk yang dijual workshop, target market pengusaha online shop, internet marketer. Halo Dewa, tadi malam saya berdiskusi dengan tim saya tentang fenomena bisnis online di tahun 2015 ini. Hasil dari diskusi tersebut adalah kita diharuskan untuk tidak hanya jago jualan secara offline, tapi juga secara online. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita bisa kebanjiran order dari internet. Kalau saya hanya berpikir dan diam, saya yakin gak akan nemu solusinya. Saya harus belajar tentang ilmu yang satu ini. Pertanyaan yang muncul pada saya harus belajar ke siapa? Tercetuslah beberapa nama masa di dunia internet, mulai dari A sampai dengan Z. Saya bingung dan mau belajar ke siapa. Namun saya tertarik dengan satu nama yang disebut oleh salah satu tim saya, di mana ketika ia mengenal profilnya kepada saya, spontan saya memutuskan untuk benar-benar belajar darinya. Siapakah dia? Beliau adalah Diyar Sionubi. Kenapa saya memutuskan untuk belajar dari Mas Diyar? Pertama, Mas Diyar adalah seorang praktisi. Yang namanya praktisi adalah sudah praktek, bukan cuma teori. Bayangkan saja, sudah banyak perusahaan ternama yang sudah dia-handle, mulai dari Manulife, Suka Indah, Lufthansa, Transforma, Grafika, PHRI, bahkan sampai Sari Ayu. Kedua, ilmu-ilmu Mas Diyar mudah untuk dipraktikkan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak testimoni positif yang masuk gara-gara mempraktikkan ilmu beliau. Ketiga, Mas Diyar sangat rendah hati dan sangat senang membimbing orang. Seperti sudah kita tahu, biasanya kalau ada orang yang ilmunya sudah merasa tinggi, ia susah sumber dengan screenshot penghasilan yang menggiurkan, padahal sebenarnya penghasilannya masih recehan. Nah, Mas Diyar tidak seperti itu. Walaupun jarang show up, tapi ilmu dan penghasilan sudah benar-benar master. Hebatnya, beliau siap membimbing kita melalui grup khusus jika benar-benar serius. Atas dasar itulah, akhirnya saya memutuskan untuk membuka one day workshop bilioner yang berjudul Genjot Omset dari Internet, cara gampang kebanjiran order dari internet. Saya mengundang Anda untuk hadir dalam workshop tersebut. Untuk lebih detailnya, Dewa, lihat pamflet ini. Jika Anda perhatikan di pamflet tersebut, Anda akan tahu bahwa investasi cukup terjangkau, yaitu 1.450.000 saja. Setahu saya, ilmu seperti ini mahal sekali. Bahkan saya pernah meng-hire seorang konsultan CEO dengan layanan puluhan juta rupiah. Gila, mahal juga ternyata. Akhirnya nggak jadi deh. Lebih baik keluar 1.450.000 aja, lebih hemat, sisanya bisa kita pakai untuk keperluan lainnya. Nah, coba Anda perhatikan baik-baik penawarannya. Jika Anda termasuk 10 orang tercepat yang mendaftar dalam workshop tersebut, Anda cukup menginvestasikan 975.000 saja. Itu pun sudah termasuk makan siang, snack, bonus 17 e-book senilai jutaan rupiah. Saran saya, Dewa harus daftar sekarang. Kenapa? Karena saya tidak menjamin besok seatnya masih tersedia. Mengingat saya menginformasikan ini lebih dari 20.000 orang, sedangkan seat dibatasi hanya untuk 30 orang. SMS sekarang. Saya sangat kesulitan untuk mengundang beliau mengingat jadwal beliau cukup padat dan malu-malu untuk berbagi dengan kita. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Yuk kita sama-sama belajar genjot omset
dari internetnya mulai sekarang. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami teknik story copy? Ayo gunakan imajinasi Anda untuk membuat copywriting dengan teknik story copy. Buat dengan gaya Anda sendiri. Teknik 2, You and Me Copy. Intinya Anda menyajikan copywriting yang seolah-olah berhadapan dengan dan berbicara langsung dengan pembaca. Gaya menulis yang digunakan adalah gaya bertutur dan lebih komunikatif. Berikut adalah beberapa contoh copywriting yang ditulis dengan teknik You and Me Copy. Produk yang dijual adalah template desain, target market adalah online shop, orang yang gak bisa desain. Medianya email. Dewa, ini rahasia saya kenapa selalu closing terus-terusan. Ini sudah awal bulan. Sudah seharusnya kita nyusun strategi baru agar bulan April bisa capai target yang maksimal. Kali ini saya ingin membagikan salah satu strategi penting untuk Dewa. Inilah strategi yang saya gunakan selama ini. Kenapa saya bisa closing terus-terusan di setiap harinya. Ini pula yang membuat status Facebook saya di-like, di-komen, dan di-share oleh ratusan orang. Inilah rahasia kenapa promosi dan iklan-iklan saya selalu menarik banyak pengunjung. Apa rahasia itu? Inilah rahasianya. Strategi ini yang saya namakan visual selling. Intinya, Anda harus memiliki 3 hal jika promosi dan jualan Anda ingin laku keras nggak karuan. Pertama, unique message. Anda harus pandai dalam membuat copywriting yang ciamik. Saran saya, latihlah dengan membuat cerita dalam bentuk tulisan. Buatlah cerita yang mengalir dan dapat menyentuh emosi pembaca. Kedua, yaitu adalah strong visual. Anda harus mampu membuat desain promosi yang seksi. Tujuannya adalah agar orang-orang tertarik, melirik, dan melihat promosi Anda. Kalau sudah begitu, Anda tinggal mainkan headline dan copywritingnya seperti yang sudah saya jelaskan di poin pertama. Ketiga, push to action. Pikirkan bagaimana caranya promosi Anda berakhir dengan penjualan. Buatlah kata-kata yang mematikan dan menghipnotis orang untuk mengambil tindakan, karena disitulah awal dari penjualan. Bagaimana? Apakah Dewa sudah siap? Sekali lagi, ubah strategi Anda, lakukan 3 poin tersebut. Kenapa? Zaman sudah berubah. Ini eranya visual. Orang memutuskan beli bukan semata-mata karena produknya bagus, tapi juga karena desain promosinya menarik untuk dilihat. Nah, ngomong-ngomong soal strong visual, Anda tidak perlu jago desain. Loh, kenapa? Karena salah satu sahabat saya sudah membantu Anda dalam membuat desain promosi yang seksi, bahkan bisa meningkatkan persentase closing penjualan Anda jika Anda berjualan di BlackBerry, Facebook, dan Twitter. Saya sudah buktikan sendiri, desain-desain buatannya sangat banyak membuat saya dan memperbesar konversi penjualan. Saya tahu betul bayarannya mahal jika Anda harus membayar jasa desain dia. Tapi saya ada kabar baik, Dewa tidak usah bayar dia mahal karena dengan template desain yang sudah dibuatnya, Anda cukup mengeluarkan uang 500.000 saja. Bahkan barusan saya ngobrol dengan beliau, katanya beliau akan memberikan diskon sebesar 202.000. Artinya cukup menginvestasikan uang 297.000 saja. Saya tahu beliau ketularan gendeng seperti saya. Saking gendengnya, katanya beliau akan memberikan diskon 50% lagi kepada 50 orang tercepat yang merespon penawaran ini. Beli sekarang di sini. Keputusan Anda akan menentukan omset pada bulan April, dijamin. Kalau boleh jujur, gara-gara produk ini saya bisa mencetak keuntungan bersih lebih dari 175 juta hanya dalam 5 hari. Contoh yang kedua, produk yang dijual adalah buku Target Market Pengusaha Business Owner Online Shop. Media email. Kemarin saya baru saja membagikan e-book terbaru saya yang berjudul Strategi Edan Omset Miliaran kepada Anda. Sudah baca? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah Anda sudah mendapatkan pencerahan dan pelajaran berharga untuk diterapkan dalam bisnisnya ke depan?
Tenang Dewa, itu baru saja pemanasan. Ilmu yang sesungguhnya akan saya bongkar habis-habisan di buku ke-7 yang berjudul Dongkrak Omset Miliaran dengan Tim Penjualan. Jika Anda benar-benar mempraktekannya, jangan salahkan saya kalau tiba-tiba omset bisnis Anda meningkat pesat. Bahkan Anda pun akan tahu bagaimana caranya menyusun strategi penjualan yang bisa menghasilkan omset miliaran per bulan. Bukankah itu hal yang Anda inginkan? Intinya, saya ingin membagikan semua strategi penjualan terbaik saya kepada Anda. Saya tahu Anda penasaran dan sudah tidak sabar untuk segera membaca buku terbaru saya. Oleh karena itu, Anda bisa memesannya sekarang melalui SMS. Satu hal yang perlu Anda ingat, Anda tidak perlu menghabiskan budget promosi untuk melakukan trial dan error strategi penjualan yang sudah jelas-jelas tidak menghasilkan. Anda bisa mencontek strategi penjualan saya sekarang yang sudah terbukti menghasilkan. Mereka adalah sebagian orang yang sudah membuktikan. Alhamdulillah, saya praktekkan ilmu dari Mas Dewa. Dalam 2 minggu penjualan tanah kafling kami dari Surabaya tercapai 50%, melebihi target, profitnya 1,6 miliar. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami teknik You and Me kopi ini? Ayo buat dengan pendekatan Anda sendiri. Suntikan roh Anda dalam copywriting yang Anda buat. Buat dengan gaya Anda sendiri. Teknik 3, for right copy. Ininya Anda menyajikan copywriting dengan mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya. Tujuannya adalah untuk memperkuat isi pesan dianggap jujur dan benar adanya. Produk yang dijual adalah buku. Target market pengusaha, online shop, reseller, dan dropshipper. Ya, Dewa Eka Prayoga memang tidak pernah mempromosikan atau membantu menjualkan buku saya, Bisnis Online Miliaran. Namun pasukan resellernya lah yang mempromosikannya. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 3 minggu, para reseller tersebut berhasil menghasilkan menjual 250-an buku. Padahal harga buku saya tidak murah, 238.000. Itu artinya omset senilai 59.500.000 atau hampir 60 juta rupiah dalam waktu kurang dari 3 minggu. Bayangkan jika saya menghubungi Dewa lebih cepat untuk mengajak kerjasama dalam penjualan buku saya. Kini Anda juga bisa membangun tim penjualan seperti yang dilakukan oleh Dewa. Ia menulis secara detail bagaimana membangun di dalam buku Dongkrak Omset Miliaran dengan Tim Penjualan. Semua penawaran di atas akan hilang pada tanggal 31 Januari. Artinya Anda akan memiliki kurang dari 4 hari untuk memesan buku ini. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan balas email ini. Selamat jualan. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami teknik for right copy ini? Tidak semua orang berani menggunakan teknik ini karena dituntut untuk mengutarakan kekurangannya. Tapi ketahuilah, semakin Anda menceritakan kekurangan Anda, semakin orang akan percaya bahwa apapun yang dikatakan oleh Anda adalah benar. Ini adalah sebuah teknik. Teknik keempat, yaitu hyperbolic copy. Intinya, Anda menyajikan copywriting dengan cara melebih-lebihkan, lebay, dan merasa paling lebih dibandingkan dengan yang lain. Ini boleh saja dilakukan asalkan sesuai fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh 1, produk yang dijual adalah suplemen peninggi badan. Target marketnya orang yang ingin tinggi badannya naik. Ini benar-benar fantastis. Tinggi badan Anda bisa naik 5 cm hanya dalam 1 bulan. Yes, bisa banget. Bahkan sudah ada ribuan orang yang sudah membuktikannya. Tertarik? Temukan solusinya di website berikut. Untuk konsultasi langsung silakan invite PIN dan SMS ke nomor berikut. Rasakan kedahsyatannya. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami teknik hyperbolic copy ini?
Ingat, saya menggunakan teknik ini. Jangan sampai Anda kelewatan dalam membuat copywriting. Anda harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkannya. Teknik kelima, teaser copy. Intinya, Anda menyajikan copywriting yang seolah-olah mengejek, menantang, atau meragukan dan menyepelekan pembaca. Contoh, madu kuat, target market pria dewasa. Media yang digunakan adalah Facebook. Anda tak akan mampu mengalahkannya. Ya, bisa jadi Anda tak mampu mengalahkannya. Siapa yang harus Anda kalahkan? Bukan kompetitor Anda, bukan saingan Anda, bukan orang lain, melainkan pasangan Anda sendiri. Sesuai riset Journal of Sexual Medicine, rata-rata pria bisa bertahan 5-4 menit saja saat berhubungan intim. Ada banyak cara untuk meningkatkan kualitas dan stamina Anda. Salah satunya mengkonsumsi madu XXX. Saya menantang Anda, seberapa hebat daya tahan Anda bersama pasangan Anda. Anda tidak perlu menjawabnya. Datangi pasangan Anda sekarang, minum madu dan buktikan sendiri. Contoh kedua, kompetisi reseller. Target seluruh reseller. Media digunakan broadcast. Tantangan untuk Anda. Penjual yang hebat selalu menyukai tantangan. Oleh karena itu, jika Anda merasa benar penjual yang hebat, Anda ingin menjadi penjual yang hebat. Saya ingin menantang Anda. Saya menantang Anda untuk berkompetisi secara sehat sesama reseller untuk mendapatkan penjualan terbanyak. Buku ketujuh saya yang bertujuan dongkrak omset miliaran dengan tim penjualan. Sekali lagi saya tanya, jika siap, berikut ketentuannya. Omset penjualan dihitung dari 1 Februari sampai dengan 28 Februari 2015. Artinya penjualan buku PO buku ketujuh bulan Januari tidak dihitung. Anda harus melewati batas minimal penjualan, yaitu 50 eksemplar. Akan ada 3 pemenang, yaitu juara 1 10 juta, juara 2 5 juta, juara 3 1 juta. Jika Anda mendapat juara 1, maka komisi yang Anda dapatkan dari penjualan buku, yaitu total komisi per produk plus uang tunai 10 juta. Sekali lagi, Anda akan dinyatakan sebagai pemenang jika Anda telah melewati batas minimal penjualan 50 eksemplar dan mendapat omset tertinggi dibandingkan reseller lainnya. Tugas Anda berikutnya, Anda harus berjuang dan bersaing sesama reseller lainnya untuk mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Apakah Anda akan melewatkan peluang ini? Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami teknik teaser copy ini? Ayo buat dengan kreativitas Anda sendiri. Teknik keenam yaitu newspack copy. Menginformasikan webinar. Target market adalah pengusaha dan online shop. Hanya media yang digunakan adalah email. Hanya ingin mengingatkan, khawatir dewa lupa. Malam ini kita ada webinar gratis bersama dalam UB Online Seminar. Untuk dapat mengikutinya, silakan daftar dulu di sini. Saran saya, sebelum mengikuti webinar nanti, Anda terlebih dahulu sudah mengisi tes karakter jago jualan Anda di sini. Pastikan Anda mengikutinya malam nanti. Pasang alarm dari sekarang, jangan terlambat. Ingat, jam 8 malam. Contoh kedua, e-book gratis pengusaha dan online shop. Rencananya saya mau bagikan materi seminar saya yang berjudul laku keras gara-gara jualan online di grup ini. Boleh, tapi saya nggak tahu dulu kawan-kawan benar-benar serius apa enggak. Coba isi bagian komen dengan kata mau dan share status ini ke teman-temannya. Nanti kalau share-nya sudah sampai 100, maka saya mau bagikan e-book gratis. Bagaimana? Apa Anda sudah memahami teknik newspack copy ini? Anda bisa menggunakan teknik ini saat Anda ingin mengumumkan sesuatu. Teknik ketujuh yaitu competitive copy. Intinya, Anda membandingkan kualitas, fitur, dan benefit produk Anda dengan produk pesaing. Contoh, produk yang dijual yaitu bimbingan belajar. Target market orang tua yang punya anak. Apa yang Anda lakukan di sini dan apa yang akan Anda dapatkan di sini dan tidak akan Anda dapatkan di tempat lain. Yang pertama, jaminan lulus UN. Yang kedua, garansi 100% uang kembali
Yang ketiga, kunjungan rutin. Yang keempat, perwalian. Yang kelima yaitu rapot bulanan. Orang lain tidak mampu menjamin kelulusan anak Anda, tapi kami mampu menjaminnya. Selain itu, orang lain tidak bisa menjamin anak Anda lulus. Sekarang Anda tinggal pilih, masukkan anak Anda ke bimbel kami dan terjamin masa depannya, atau memasukkan anak Anda ke tempat bimbel lain dan belum jelas masa depannya. Pilihan dan keputusan Anda menentukan masa depan anak Anda. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami teknik kompetitif kopi ini? Teknik yang ke-8 yaitu faktual copy. Intinya, Anda menyajikan copywriting dengan banyak bicara soal data, informasi, dan fakta dari dari produk yang dijual. Perawatan kulit. Contoh perawatan kulit. Target market yaitu pengusaha dan online shop. Skincare adalah pusat perawatan kulit wanita dengan bahan-bahan dari alam. Skincare sudah terbukti banyak membantu merawat dan mengencangkan kulit wanita dengan baik. Skincare didukung oleh ahli kulit dan luluskan Skincare University. Kini skincare hadir di Jalan Setiobudi, pusat kota Bandung. Skincare buka nonstop dari jam 8 sampai jam 9 malam. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami teknik faktual copy ini? Jika Anda perhatikan, teknik ini hampir mirip dengan teknik newspaper copy. Perbedaannya terletak dari gaya bahasa dan pilihan kata yang Anda gunakan. Teknik yang ke-9 yaitu humorous copy. Intinya, Anda menyajikan copywriting yang bersifat humor, lucu, dan menghibur pembaca. Tujuannya agar mereka semakin nyaman. Produk yang dijual bakso, target market pembeli bakso. Media yang digunakan adalah banner. Contoh, berdoalah sesuai statusnya masing-masing. Ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Kalau dia jodoh orang lain, jodohkanlah dengan aku. Amin. Cuma bercandaan, jangan sampai diambil hati. Yuk ngebakso aja. Bagaimana Anda sudah paham tentang teknik humorous copy ini? Silakan gunakan kreativitas Anda sendiri. Pikirkan bagaimana cara membuat orang lain tersenyum dan tertawa. Teknik ke-10 yaitu visual copy. Intinya, Anda lebih banyak menggunakan tampilan visual dibandingkan kata-kata. Biarkan tampilan visual yang menghipnotis pembaca. Contoh, produk yang dijual adalah kaos, target market anak muda atau pengusaha. Media yang digunakan adalah Facebook. Teknik kerjasama. Anda baru saja mempelajari 10 teknik menulis copywriting yang menjual. Kini saya ingin memberitahu Anda sebuah teknik yang akan memudahkan Anda dalam membuat copywriting. Teknik ini akan membuat copywriting Anda terlihat lebih keren tanpa perlu memikirkan pusing dan analisa yang rumit. Teknik ini sudah terbukti ampuh dan melahirkan banyak produk. Ya, teknik ini dinamakan kerja sama. Lo yang kerja, gue yang samain. Orang-orang banyak mengenalnya dengan sebutan ATM, amati, tiru, modifikasi, atau Kopassus, copy, paste, ubah sedikit. Tapi awas, Anda tidak boleh melakukan yang namanya ATP, amati, tiru, plug, alias sama persis. Itu kebangetan banget. Back to the topic. Teknik kerjasama ini digunakan untuk mempelajari pola yang sukses. Bahasa kerennya modeling, contek yang sudah terbukti berhasil. Begini penerapannya. Cari iklan produk yang serupa dengan produk Anda. Follow sesuai akun Twitter kompetitor Anda. Perhatikan copywriting mereka. Like semua page Facebook kompetitor Anda. Perhatikan copywriting mereka. Subscribe semua website kompetitor Anda. Perhatikan copywriting email yang mereka kirimkan. Perhatikan copywriting perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Baca iklan sampai habis. Kalau menarik, baca sampai selesai. Kalau nggak menarik, tinggalkan. Begitu ada iklan yang Anda baca sampai habis, jelas ilmu copywriting keren. Baca perlahan, tulis ulang, edit. Nah,
Baru deh terapkan dengan teknik kerjasama, copy paste iklannya, modifikasi, dan tambahin bumbu ilmu copywriting yang sudah Anda pelajari dari bab-bab sebelumnya. Ulang terus sampai benar-benar mahir. Mungkin Anda bertanya, loh caranya kita tahu kalau kita sudah mahir copywriting gimana? Itu gampang. Coba buat satu iklan atau promosi produk tertentu, lalu sebarkan. Kalau banyak yang closing, berarti Anda sudah mahir copywriting. Copywriting yang bagus adalah yang menghasilkan penjualan. 13 teknik menulis copywriting yang menjual. Anda baru saja mempelajari 10 teknik dalam menulis copywriting. Jika sudah memahami, syukurlah. Jika belum, tenang saja. Silakan baca ulang sampai benar-benar paham. Sebagai teman, saya akan memberikan trik-trik agar copywriting Anda semakin seksi dan benar-benar menjual. Inilah 13 trik yang Anda harus lakukan. Dalam satu paragraf, pastikan hanya ada satu pesan, karena otak manusia hanya akan menangkap satu pesan dari setiap paragraf ataupun setiap kata yang kita tulis. Yang kedua yaitu tuliskan dengan poin-poin. Bukan cerita panjang, enggak beraturan. Seperti halnya Anda sekarang sedang membaca tips-tips ini. Saya menggunakan poin-poin. Ingat, lebih baik banyak paragrafnya daripada terlalu banyak kalimat. Yang ketiga yaitu gunakan huruf besar dan kecil pada tempatnya. Jika Anda benar-benar ingin memberikan penekanan, maka gunakan huruf besar semua. Jika penekanan Anda tidak terlalu kuat, maka gunakan huruf besar pada awal kata. Jika Anda menggunakan kata sambung, maka gunakanlah huruf kecil. Yang keempat, gunakan cetak tebal atau pada kata atau kalimat yang Anda anggap penting. Selain menggunakan huruf besar, Anda pun bisa menggunakan cetak tebal untuk menandakan bahwa itu penting dan memberikan penekanan. Yang kelima yaitu gunakan bahasa yang disukai dan dimengerti oleh pembaca. Kenali target market Anda, kenali pembaca Anda, gunakan bahasa mereka. Tuliskan untuk satu orang, gunakan kata Anda atau kamu. Jangan gunakan kata seperti teman-teman, kalian, tips, kawan-kawan, atau kamu-kamu. Gunakan gambar atau foto atau video. Jika media yang Anda gunakan adalah online, lengkapi copywriting Anda dengan mencantumkan gambar, foto, atau video. Itu akan menarik bagi pembaca. Yang kedelapan yaitu menulis seperti Anda berbicara. Bayangkan saat Anda menulis, orang yang sedang Anda ajak bicara berada di depan Anda. Yang kesembilan yaitu jika sedang diskon, tunjukkan berapa uang yang mereka hemat. Saat Anda menyampaikan harga kepada pembaca dan Anda menyampaikan dengan memberikan diskon atau harga coret. Sebaliknya, Anda pun memberitahu pembaca berapa jumlah uang yang mereka hemat. Yang ke-10 misalnya, ratusan orang sudah menggunakan produk ini. Itu kalimat yang tidak jelas. Kredibilitas Anda pun dipertanyakan. Sebagai gantinya, Anda perlu menggunakan kalimat yang mencantumkan angka yang spesifik. Misalnya, 317 orang sudah menggunakan produk ini. Kalimat ini lebih spesifik dari kalimat yang sebelumnya. Yang ke-11 yaitu gunakan kata pendorong. Jika Anda kebingungan dan blank apa yang harus Anda tulis saat menulis copywriting, maka gunakanlah kata pendorong seperti karena, jika, dan atau. Perhatikan setiap tulisan saya dalam buku ini. Setiap kali ada kata jika di awal kalimat, artinya saya sedang bingung. Yang ke-12, repetisikan. Inilah salah satu rahasia saya dalam menulis copywriting. Saya sering kali mengulang-ulang apa yang sudah saya tulis. Bukan berarti saya tidak sadar, justru saya sangat menyadarinya. Tujuannya satu, memberikan keyakinan dan efek hipnotis kepada pembaca. Keluarkanlah dari ego Anda. Masukkanlah ego pembaca. Inilah kunci dari teknik hypnotic writing. Anda pun bisa menggunakan dalam setiap copywriting yang Anda buat.
Ayo praktikkan sekarang. Apakah Anda sudah mengetahui teknik-teknik dalam menulis copywriting yang menjual? Kini giliran Anda memainkan imajinasi untuk membuat cerita menarik dan mempraktikkan teknik-teknik tersebut dalam bisnis Anda.